Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Rizky Syaputra dari kelas 11 FL 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yaitu pengenalan basis data, pelajaran konsentrasi kalian FL. Oke, pertama kita lanjut. Apa itu basis data? Basis data adalah kumpulan data yang terstruktur, saling terkait, disimpan dan diakses secara elektronik dan sistematis sehingga mudah diakses, dikelola dan diperbarui. Lanjut ya. Oke, untuk apa? Tujuan basis data adalah untuk menyimpan, mengelola dan mengakses data ataupun apapun secara efisien. Oke. Di sini kita masuk ke keunggulan sistem basis data. Tapi sebelum itu kita mau tahu dulu nih representasi data di dunia nyata itu seperti apa. Jadi data di dunia nyata itu bisa berupa informasi ya, seperti nama, NISN dan lain-lain. Jadi kita bayangkan nih, kalau kita nyimpen sebuah data di dunia nyata itu, kita bayangkan ada sebuah lemari arsip yang menyimpan banyak dokumen data. Namun kalau kita nyimpen data di lemari arsip itu bakal muncul beberapa masalah. Jadi masalahnya itu apa aja? Oke. Kalau kita menyimpan data di lemari arsip itu, pertama masalahnya yaitu kapasitas penyimpanan yang terbatas. Lalu yang kedua ada kecepatan pencarian dokumen yang lambat karena kita harus cari-nyari kan di lemari arsip seperti itu. Dan kapasitasnya juga terbatas karena dia di dokumen langsung gitu. Lalu yang ketiga yaitu keamanan yang kurang terjamin, gitu kan. Yang keempat yaitu risiko kehilangan dokumen tanpa ada cadangan atau backup karena dia naruhnya bukan di sistem basis data ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada kelebihan sistem basis data, gitu kan. Kalau tadi sebelumnya kalau kita naruh data di dunia nyata itu kekurangan dan resikonya seperti itu. Nah, di sini ada kelebihannya kalau kita naruh suatu data di sistem basis data. Yang pertama yaitu kapasitas penyimpanan yang besar karena data dapat disimpan di dalam server online ataupun cloud. Yang kedua yaitu efisiensi dalam pencarian dan pengolahan data meningkat ya. Jadi kita juga gampang buat nyari suatu data. Yang ketiga yaitu akses bersama memungkinkan banyak pengguna, admin dan user menggunakan data secara bersamaan tanpa konflik. Jadi kita bisa mengakses sebuah data itu secara bersamaan gitu kan, dan banyak gitu penggunanya. Yang keempat, yang terakhir yaitu keamanan data terjamin karena data dapat di backup sehingga jika terhapus dapat direstorasi atau di recovery ya. Jadi aman tuh kalau datanya kehapus karena ada backupnya ya. Jadi backup itu penting, oke? Jangan kayak lanjut. Di sini ada cara membuat sistem basis data dengan apa? Itu jawabannya menggunakan DBMS. Lanjut, apa itu DBMS? Nah, jadi di sini ada penjelasannya. DBMS atau kepanjangannya Database Management System adalah perangkat lunak yang mengatur dan mengelola basis data. Contoh DBMS yaitu seperti MySQL, Oracle, dan Microsoft SQL Server. Oke. Nah, kita lanjut nih. Ada macam-macam pengguna sistem basis data. Apa aja sih? Yang pertama yaitu ada DBA atau kepanjangannya Database Administrator. Dia itu tugasnya mengelola dan memelihara basis data secara keseluruhan. Yang kedua yaitu dia itu yang mendirikan struktur penyimpanan dan metode aksesnya. Lalu dia menyusun kebijakan keamanan dan backup data dan memantau kinerja sistem secara berkala. Oke, itu yang pertama ada DBA atau Database Administrator. Lalu yang kedua di sini ada programmer tentunya. Programmer itu yang membuat aplikasi yang terintegrasi dengan sistem basis data. Lalu dia juga yang menulis query dan prosedur penyimpanan data. Intinya programmer tuh ya orang yang ngoding untuk bikin aplikasinya, oke? Buat nanti aplikasi itu dihubungkan ke sistem basis data. Yang ketiga yaitu ada pengguna aplikasi atau admin. Jadi dia yang gunain aplikasi dari hasil si programmer ini buat. Dia menggunakan aplikasi ini yang terhubung ke basis data untuk memasukkan, mengubah dan menghapus data atau disebutnya apa itu? CRUD ya. Create, Create, Update, and Delete. Oke. Dan yang terakhir di sini ada pengguna akhir atau user.
User ini dia yang mengakses informasi yang dihasilkan dari aplikasi tersebut ya, yang dibuat dan dikelola sama adminnya, dan dia ya mengakses informasi yang dihasilkan dari aplikasi yang menggunakan basis data. Oke, baik, sekian presentasi dari saya tentang pengenalan dan pengguna sistem basis data ya. Mohon maaf jika ada salah kata atau lainnya. Saya Davi Rizky mengucapkan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.